Kalau kita sudah berbicara tentang kawasan Nusantara minggu lalu ya, integrasi nasional. Apa sih itu integrasi? Ya, apa itu integrasi nanti dicatat sama kajian di sana ya. Integrasi. Halo? Ya, angkat tangan ya. Angkat tangan. Tunggu. Saya lihat dulu. Muhammad Rivaldi, silakan. Integritas adalah bukan integritas, integrasi. Integrasi, ya. Integrasi adalah penyatuan atau pembaruan suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Oke, yang lain. Benar itu ya. Yang lain. Masih ada yang angkat tangan? Saya, Pak. Angkat tangan. Saya tidak lihat tangan di mana. Oke, Nurul Hanifah. Silakan. Integrasi adalah kesadaran akan identitas bersama di antara perbedaan status sosial, agama, letak geografis maupun suku bangsa. Oke, Jusmiati. Integrasi adalah tindakan menyatukan komponen yang lebih kecil ke dalam satu sistem berfungsi sebagai satu. Oh, luar biasa ya. Oke. Jusmiati sudah ya? Masih ada? Integrasi adalah sebuah proses pembauran dalam sebuah kita. Integrasi penyatuan dari berbagai kelompok budaya dan bersosial dalam satu kesatuan dalam rangka pembangunan suatu identitas nasional. Oke, Indah Sari. Integrasi penyatuan perbedaan atau keseragaman sampai menjadi satu yang bulat. Wanda. Siapa? Ya, Wanda. Integrasi pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Iya. Wanda sudah ya? Oke, saya kira itu apa yang disampaikan teman kita semua tadi ya tentang integrasi ya. Saya kira kalau kita bicara jauh lebih dalam lagi integrasi menurut Suprapto, dia mengatakan begini, integrasi nasional, apa yang Anda katakan semua tadi itu betul ya. Kalau integrasi kita lebih kuat ya, dari kelompok kecil menjadi kelompok besar, berikrar bahwa kita sebangsa dan setanah air. Saya kira itu integrasi. Semuanya benar tadi, apa yang dikatakan teman-teman mahasiswa. Suprapto, integrasi nasional keselarasan keadaan yang menggambarkan suasana teratur, aman, dan damai, sehingga akan timbul ketentraman lahir dan batin. Jadi kita kalau integrasi ya kita damai, aman, sentosan, falsafah negara kita Pancasila ya, di mana di situ nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, nilai sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kedengaran saya ya bicara? Iya Pak. Halo. Dengar. Yang kedua, keserasian. Apa itu keserasian? Terpadunya unsur-unsur yang terlibat dalam kehidupan bersama. Siapa yang terlibat? Seluruh ya. Siapa itu dikatakan seluruh rakyat Indonesia? Di situ ada PNS-nya, di situ ada tentara, polisiannya, ada rakyat, dewannya, dan seluruh komponen. Ya, keadaan yang menggambarkan kita saling memahami terpadunya unsur-unsur terlibat dalam kehidupan bersama. Ya.
Yang keseimbangan keadaan yang menggambarkan bahwa masing-masing unsur terlibat dalam hidup bersama, dalam hubungan bersama diperlakukan dengan sewajarnya. Harus wajar, jangan tidak wajar, jangan ada yang dirugikan. Ya, win-win solution, semua mendapatkan yang sama. Ya, tidak ada yang tindas, tidak ada yang diuntungkan, semua rakyat Indonesia harusnya diuntungkan, ada yang dirugikan. Ini keseimbangan, ya. Kalau kita lihat apa yang disebut keseimbangan itu adalah keadilan, ya. Di lambangnya kejaksaan, lambang hakiman, di situ ada timbangan, ada keadilan di situ gambarnya, ya. Makanya disebut pengadilan, juru memberi keadilan. Walaupun kejaksaan juga ini adalah penuntutan untuk mendapatkan keadilan, ya. Itu fungsi-fungsinya. Makanya disebutkan antar keselarasan, keserasian, keseimbangan tidak bisa dilepas. Ya, Kak Jehan itu di mute anunya suaranya, ya. Kak Jehan, di mute suaranya dulu. Jehan. Iya. Di mute. Oke. Jadi kalau berbicara tentang integrasi nasional, ya, keselarasan, keserasian, contoh selaras, seimbang artinya, ya. Yang disebut serasi kalau kita berpakaian sepatu, kita pakai sepatu, kita pakai kaos kaki, kita pakai celana, baju warnanya yang cocok, dan kita kontrol. Siapa alat kontrol kita? Itu adalah cermin, melihat apakah kita serasi. Nah, kalau serasi kan lucu, pakai sepatu dulu baru pakai kaos kaki. Apa betul? Serasi tidak itu? Pakai sepatu kaki? Tidak. Makanya perlu keserasian. Siapa yang lihat keserasian? Kita dan orang lain. Nah, kita sudah berintegritas, bagian dari diri kita juga sebangsa dan setanah air. Ya, jadi kita tidak bisa lepas dari teman-teman yang ada di sini kita. Kalau satu warga negara Indonesia bermasalah, yang dirugikan, kita juga harus merasakan itu. Itu ada namanya keserasian, keseimbangan. Lanjut, ya. Integrasi nasional, ciri-cirinya, ya, yang disampaikan oleh Suprapto, ya, karena kita berbicara tentang nasional. Bagian atau terlibat, berhubung erat, dan merupakan kesatuan organisasi. Siapa yang ke Suprapto? Ada anak-anak baca tentang Suprapto? Ada yang kenal itu? Ya? Ada? Evaluasi. Suprapto. Ya, Suprapto, ya, bukan ya, kenal. Angkat tangan kalau kenal atau pernah baca. Suprapto memang betul. Yang Letnan Jenderal TNI. Betul. Oh, yang jadi 30 ke apa tuh? Bukan itu. SPKI. Bukan itu. Itu, Pak. Bukan itu. Berarti tidak, kurang tepat, ya. Suprapto ini mantan gubernur DKI, ya, mantan kasus Hamkam, ya, yang strategi politik Tentara Nasional, Letnan Jenderal, ya. Gubernur menjabat gubernur 2 periode sebelum Cokro Pranolo, ya. Semua jenderal-jenderal di situ, ya. Jadi supaya anak-anak kenal Suprapto itu, Suprapto yang 30, ya, ini dimaksud. Oke. Dia yang mengatakan itu. Yang kedua, kenapa dia buat buku ini? Karena dia memang bidangnya pertahanan dan keamanan. Yang kedua, eksistensi setiap unsur hanya berarti secara keseluruhan. Kalau disebut arti itu kalau
dinyatakan secara keseluruhan. Contoh, apa itu eksistensinya? Kalau di satu itu tidak fungsinya hanya sedikit, bisa untuk sate, bisa untuk tusuk gigi, menyalakan kompor. Kalau dulu kan kompor dinyalakan pakai lidi, ya. Itu fungsinya, sedikit sekali fungsinya. Tetapi kalau dia menyatu, dia diikat, dia bisa menjaga dan dia bisa membersihkan apa saja yang ada di depannya. Itulah kesatuan namanya. Jadi di situ muncullah eksistensi di situ bahwa ini adalah kekuatan besar yang patut kita jaga bersama kepada seluruh warga negara Republik Indonesia. Kita ikat dia dengan persatuan, ya. Jadi satu ikatan itu. Yang ketiga, tidak terjadi situasi yang memihak pada golongan yang kuat atau yang penting. Kita tidak memihak gitu. Harus kita semuanya merasakan namanya keadilan. Semua merasakan kesejahteraan. Tidak terjadi situasi yang memihak pada golongan yang kuat atau yang penting. Karena dia kuat kita ke sana semua. Tidak begitu. Ya, itu menurut Suprapto. Yang keempat, tidak didominasi minoritas dan tirani bagi minoritas. Di kehidupan di Indonesia ini luar biasa dengan kesepakatan Bhinneka Tunggal Ika itu. Ya, mayoritas ini Indonesia Muslim, non Muslim, Kristen, Katolik, Hindu hidup berdampingan dengan erat. Kita sepakat ya berikrar persatuan Indonesia. Berbeda-beda tetap sama, ya, suku, agama, budaya, itulah kita jaga, itulah kekayaan kita sebagai bangsa Indonesia, ciri khas. Negara lain tidak punya itu, hanya Indonesia yang punya itu, ya, luar biasanya. Tidak ada yang mengatakan saya mayoritas, kamu minoritas, kamu tidak dapat apa-apa, saya yang dapat apa-apa, itu ya. Seharusnya begitu. Itu karena kebersamaan tadi, makanya disebut integrasi nasional. Kita sudah menyatakan bahwa kita hidup bersama persatuan Indonesia di sila ketiga. Tidak memberi tempat bagi pihak individualisme atau liberalisme dan totalitarisme. Nah, memang kita menjauh sifat-sifat egois, kehidupan kebebasan yang dimiliki oleh negara Eropa, karena kita berdasarkan Pancasila. Totalitarisme itu artinya semua ditentukan oleh negara, tidak juga semua rakyat Indonesia merasakan persatuan dan keadilan. Nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai-nilai keadilan. Itu semua, itu kata kunci semuanya itu. Ya, itulah hebatnya Indonesia. Adapun riak-riak dewasa ini terjadi di mana-mana itu karena pengaruh provokator saja, ya, pengaruh pemberitaan, pengaruh hoax, ya, sehingga kita terpancing, sehingga kita emosional. Itu dihindari sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa, maha terpelajar. Artinya orang-orang yang dapat berpikir secara rasional, Andalah orangnya, seluruh mahasiswa Indonesia, ya. Kedengaran saya bicara? Iya. Iya, Pak Kedengaran. Oke, lanjut. Jadi inilah yang disebut disampaikan oleh Suprapto. Lanjut mengatakan begini, karena mengutamakan keselamatan maupun kesejahteraan kebahagiaan bagi seluruh bangsa dan negara. Tidak boleh ada sifat-sifat yang kayak tadi, egois, mementingkan yang besar, ya, mayoritas, minoritas tertindas. Tidak boleh begitu. Mengutamakan keselamatan maupun kesejahteraan kebahagiaan bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Yang ketujuh, mengutamakan penunaian kewajiban kita apa? Membela dan menjaga wilayah Republik Indonesia dengan cara apa? Ya, bayar pajak, taat semua aturan. Di samping itu tugasnya negara memberi hak-hak sebagai warga negara. Apa yang diberi hak keamanan, ya, merasa terlindungi, itu haknya sebagai warga negara. 8.
mengutamakan, memadukan pendapat daripada menang sendiri. Jadi kalau kita diskusi, kita tidak bisa juga egois bahwa pendapat kita benar. Ya, makanya itu musyawarah. Musyawarah terletak di keempat. Kita praktekkan di situ. Jadi kalau kita diskusi atau musyawarah sama, kita punya pendapat, lantas pendapat kita ditolak oleh anggota, ya kita harus legowo, ikhlas, karena mungkin memang pendapat kita tidak cocok, gitu ya, orang tidak paham. Tetapi jangan paksakan pendapat kita kalau memang orang tidak mengerti, itu ya. Jadi makanya musyawarah, letaknya di sila. Yang kesembilan, disemangati kerukunan, keutuhan, persatuan bersama setia dan gotong royong. Ini yang gotong royong sering ditinggal, ya, sudah mulai itu ya. Disemangati kerukunan beragama, kerukunan bangsa, ya, kerukunan tingkat bawah, kerukunan RT, RW, lurah atau desa, kerukunan kecamatan, kota, provinsi, ya, lanjut karena secara nasional, ya, kerukunan keutuhan. Kalau kita rukun pasti utuh. Kalau kita utuh, persatuan bersama terjaga. Kalau persatuan kebersamaan terjaga, setia dan gotong royong, pasti kita begitu dihimbau kita datang gitu ya. Ya, di daerah-daerah masih gotong royong itu masih berjalan dengan baik ya. Salah satu kabupaten misalnya di Pinrang, di kota Pati, orang pindah rumah artinya rumahnya yang pindah ke tanah lain. Tidak perlu memerlukan biaya banyak. Cuma diumumkan saja bahwa warga ini mau pindah rumah dari jalan ini ke jalan itu, diangkat gotong royong. Memerlukan biaya mahal karena kebersamaan, dia merasa sebangsa tanah air. Ya, artinya area misalnya atau di Parepare atau lingkungannya lebih kecil, mengangkat secara semua tetangga yang ada di situ datang untuk membantunya dengan modal apa saja, pisang goreng, minum teh atau kopi. Itu sangat sederhana. Adapun kalau lebih kita makan-makan bersama, itulah kebersamaan, rasa kepersaudaraan yang lebih akrab. Tidak ada perbedaan apakah di situ tetangga kita beda agama, beda bahasa, begitu dipertemukan di lingkungannya, ikut serta, itulah gotong royong yang dilakukan oleh ada viralnya ya, viralnya di YouTube, Anda boleh lihat di pemindahan rumah di kabupaten lainnya bahkan di seluruh Indonesia, budaya-budaya itu masih terjaga, saling membantu, saling bahu membahu, gitu ya. Ya, silakan, ada pertanyaan, anak-anakku? Ya, kalau bertanya silakan. Ya, karena ini perlu kepada anak-anakku semua bahwa masa depan negara ada di tangan semua generasi muda. Orang tua hanya memberi semangat, bahwa hanya memberi cerita, hanya memberi pesan-pesan bahwa keberadaan NKRI karena adanya pejuang-pejuang generasi muda terdahulu, ya. Jadi itu itu pesan-pesan dari para orang-orang tua kepada generasi ini agar NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu terjaga sampai kapanpun. Tetapi kalau kita sudah tidak paham sejarah lagi, kita tidak paham bagaimana seharusnya bertindak dan negara ke Indonesia bisa musnah di telah waktu. Oke, Indasari silakan. Indasari Sandewa ya. Silakan. Terima kasih Pak. Kan biasanya kalau menjelang pemilu itu juga di daerah atau kota ikut bergabung kader partai. Akibatnya terjadi persaingan dan gesekan antar warga karena perbedaan partai yang didukungnya. Iya.
Apa dampak konflik yang ditimbulkan terjadi? Oke, ini pertanyaan dari Indah ini bagus sekali ya. Wah, sebelum pemilu atau tidak ada bayangan ke pemilu ini, kita rukun-rukun pemilu menjadi tim sukses, ikut serta, berpihak. Nah, ini pertanyaan. Silakan ada yang bisa bantu saya untuk menjawab ini. Silakan angkat tangan yang ya, karena dicatat sama kan di situ ya. Anda tidak sia-sia Anda bicara, bertanya, bertukar berpendapat. Silakan, pertanyaan yang indah. Ayo. Apa ya, Pak? Itu tadi pertanyaannya, bahwa ketika akan diadakan, ya berbondong-bondong lah itu masyarakat menjadi tim sukses atau masuk, katanya masuk partai. Kita tinggalkan soal masuk partai ya, tapi keberpihakan gitu ke sesuatu partai atau golongan. Gimana itu? Itu pertanyaannya. Bagaimana kondisi kita kalau begitu? Setiap pemilu bisa saja terpecah belah. Silakan dijawab pertanyaan dari Indah tadi. Apakah pilkada, pemilihan umum terjadi ya? Dulu-dulunya tidak terjadi ya. Silakan. Siapa yang bisa bantu? Angkat tangan. Halo. Saya kira Anda sudah alami juga ini ya. Gesekannya gimana itu? Apakah terjadi gesekan atau tidak? Intinya begitu yang dikatakan Indah tadi, pertanyaan. Saya kira berkaitan dengan integrasi tadi ya, bukan integritas, integrasi. Silakan. Halo. Ketua kelas Muhammad Rifaldi, kan Muhammad Rifaldi. Iya Pak. Ya, dijawab. Salah satu cara itu untuk mengatasi konflik dalam pemilu adalah memperkuat integritas penyelenggara pemilu dan terus bukan internalisasi, Pak. Oh, luar biasa ya, dia sudah jawab Muhammad Rifaldi. Siapa yang lain? Saya kira bagus jawabannya Muhammad Rifaldi ya. Lanjut. Ya. Lanjut. Oke ya, saya kira Rifaldi sudah bagus ya jawab. Indasari, saya tambahkan bahwa ketika pemilu itu namanya pesta. Apa sih itu pesta? Pesta itu kan kegembiraan sebenarnya. Jadi perannya KPU, perannya panitia pelaksana pemilihan umum, seharusnya tidak ada persoalan. Ya namanya pesta, pesta demokrasi. Ya, kita bersenang-senang mengikuti pemilihan orang-orang yang kita percaya yang bisa mewakili kita. Misalnya pemilihan anggota dewan, pasti orang kita kenal di daerah itu dan bisa mewakili suara kita. Itu kita harus berpesta. Pestanya bagaimana? Tidak merusak, mengganggu yang lain. Karena mereka juga yang lain punya calon, punya orang yang dia katakan bahwa ini mampu mewakilinya dia. Makanya dia juga berpesta, jadi tidak ada masalah. Seharusnya ideal. Makanya apa yang dikatakan Rifaldi tadi ya, peran KPU harus ada ketegasan itu. Tidak boleh ada pembiaran gitu. Ya, selesai pesta, mari kita berangkul, mari kita berpelukan, jangan berkepanjangan kita bermusuhan. Itu tuh. Contoh saya cerita lagi ya tentang budaya kebiasaan. Ada salah satu daerah Sulawesi Selatan, saya tidak usah sebut daerahnya. Itu sangat menghargai gaya lokal atau kearifan lokal yang terjadi di situ. Kan misalnya Papua
atau ya ningrat, dia sangat dihormati gitu ya. Saling menjaga antara keluarga yang lain dengan keluarga ini, keluarga satu. Misalnya turunan ini dengan turunan ini, bahkan satu turunan mereka. Tetapi begitu ada ya terjadi deviasi, terjadi perpisahan. Kenapa? Yang satu pertahankan yang dia calonkan ini bupati ini, yang satu calonnya bupati ini, terjadi gesekan budaya Ipan ke sob tua hilang semua. Yang penting orang saya yang bahkan kalau perlu tidak boleh lewat kalau orangnya ini. Itulah yang keliru, yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini akan memicu pertengkaran, akan memicu kerusuhan, memicu kerusakan di suatu daerah. Terjadi praktek-praktek itu. Makanya harus peran KPU di situ, KPUD yang ada di situ, kewenangan, keamanan harus ditegakkan ketika dia sosialisasi tentang pemilihan umum, beri penjelasan kalau ada masalah begini harus serta pemilu itu didiskualifikasi, tidak ada ketegasan, harus ada ketegasan, tidak boleh ada pemihakan, tidak boleh KPU itu KPUD menindaknya dengan adanya pengawas pemilu di situ ya, ada. Jadi manajemennya itu ada di tangan KPU dan ada Panwas. Di situ harus berkoordinasi. Kalau laporan dari pengawas pemilu mengatakan ini bermasalah, didiskualifikasi, tidak perlu lagi dibicarakan. Ya, tidak perlu lagi diperpanjangkan, harus keluar dari itu karena dia setiap calon harus menandatangani dengan fakta integritas. Ya, semua harus tanda tangan itu. Kalau dia melanggar harus secara legowo. Bahkan lebih bagus lagi, misalnya partai ini mencalonkan, lantas ada money politik di situ, harusnya partainya juga didiskualifikasi. Ya, makanya harus ada aturan regulasi yang dia pegang oleh KPU atau KPUD di daerah. Kalau KPU keseluruhan hal harus ada regulasi itu yang kuat mendukung daripada tindakan KPU ya Indah ya. Saya kira itu untuk mencegah ini terjadi, ini ada di daerah, tapi saya tidak sebut daerah. Di antara teman-teman itu ada yang tinggal daerah situ, ya kan? Kita saling tahu sama tahu sajalah, ya. Orang bersepupu bermusuhan gara-gara beda calon, bahkan suami istri karena beda calon bertengkar dalam rumah tangga. Hanya ini persoalan, ya kan? Padahal demokrasi pemilihan umum itu adalah pesta. Pesta itu adalah kegembiraan, bersenang-senang, ya kan? Tidak pakai emosi. Bagus pertanyaan Indah. Yang lain, silakan. Angkat tangan yang lain. Ada? Ada yang lain? Silakan. Kalau tidak, kita lanjutkan. Ah, ini Wanda dulu ya. Wanda. Setelah Wanda, Sulfahmi. Wanda dulu. Silakan Wanda. Bagaimana upaya kita untuk menjaga integritas nasional di Indonesia? Oke. Bagaimana ya? Yang kedua, Fahmi, Sulfahmi. Pertanyaan integritas, Ya, Pak. yang menjaga integritas. Sebagai mahasiswa baru ingin Ya. bertanya soal contoh integritas mahasiswa, Pak. Integritas masih berkaitan dengan Wanda tadi ya. Satu Pak. secara umum, satu secara khusus sebagai mahasiswa baru. Kan dalam integrasi nasional mengutamakan penunaian kewajiban daripada penuntutan hak. Terus bagaimana Pak jika ada menuntut haknya padahal belum menjalankan kewajibannya? Ya, ini juga pertanyaan
kali Pak ya. Kita jawab satu-satu. Siapa yang mau jawab antara ini sebenarnya pertanyaan dari Wanda Sulfahmi itu hampir sama ya. Hampir sama, satu secara umum, satu secara khusus sebagai mahasiswa baru. Kalau Hanifah ini apa namanya itu Menteri bagaimana? Hanifah lagi saya. Jika ada seseorang yang sudah menuntut haknya padahal Ya ngerti. Dia menuntut haknya padahal penuhi. Aku ingin menjawab. Kenapa lagi Sulfahmi angkat tangan? Mau menjawab atau gimana nih? Ya. Pak, Pak. Pak. Oke. Siapa yang mau? Silakan. Karena Anda dicatat itu sama Kak Jehan di situ ya. Pertama Yusmayani dulu. Itu, menjawab Pak. Yang mana? Itu Pak yang pertanyaannya Wanda ya. Wanda tentang disintegrasi itu Pak. Iya. Begitu mempertahankan itu gimana itu? Di sini upaya pencegahan disintegrasi bisa dilakukan oleh masyarakat, yaitu harus mulai berpikir bahwa kepentingan negara jauh lebih berfaedah dan lebih penting dibanding dengan kepentingan pribadi maupun juga kelompok. Rasa cinta tanah air, rasa persaudaraan dan jiwa Pancasila memang harus ditanamkan individu. Mereka harus sadar bahwa apapun dan bagaimanapun kondisinya, Indonesia harus tetap menjadi negara yang bersatu. Istilahnya biasanya dislogankan sebagai NKRI harga mati. Oke. Itu ya. Saya kira bagus jawabannya ini ya. Yusmayani ini sepertinya kalau saya tidak salah ya, karena dari intonasi nadanya ini orang Sopeng ya. Iya Pak. Iya. Jadi itu bisa dari umatnya. Ini orang Sopeng, ini orang betul-betul menjaga kearifan lokalnya ya. Tetapi bermasalah ketika terjadi pilkada ya. Tapi itu sudahlah, makanya perlu didamaikan. Tadi sudah dijawab ya. Yang lain ya, tadi kan ada lagi pertanyaannya tentang integritas mahasiswa baru gitu. Ya, silakan. Gimana sebagai mahasiswa baru? Itu pertanyaannya teman kita tadi juga, ya. Atau pertanyaannya Nurul Hanifah. Kan Sulfahmi bertanya tadi. Ada yang ingin jawab? Silakan angkat tangan. Ya, karena yang belajar dari mahasiswa untuk mahasiswa, dosenmu menjadi fasilitator. Kalau ada yang kurang pas, diselesaikan oleh dosennya. Ya, saya kira itu fungsinya belajar orang dewasa. Belajar mahasiswa itu maha terpelajar. Oke ya, lanjut. Ya. Oke, menjawab silakan. Ya, ingin menjawab. Sambil saya tutup dulu mic saya. Sorry, terganggu ya. Tadi ada tamu saya. Silakan Pak Faisal. Siap. Ketua kelas. Saya Ya. menjawab
pertanyaannya Wanda, Pak, Iya, Wanda ya, bagus itu. yang menjaga integritas nasional di Iya. Indonesia. Itu upayanya itu, Pak. Yang pertama, perilaku rasis. Yang kedua, bertindak sesuai peraturan yang berlaku baik di sekolah ataupun masyarakat ataupun bangsa dan bernegara. Yang ketiga, kan sikap tenggang rasa, Pak. Yang keempat, masyarakat. Ya, lanjut. Oke ya. Jadi jawaban dari Faisal. Amira, Saya mau silakan, nambah sedikit Pak yang untuk pertanyaannya Wanda. Iya. Itu ada penggunaan bahasa Indonesia. Kan di Indonesia tuh kita berbeda-beda, ada daerah masing-masing. Jadi untuk menjaga integrasi itu menurut saya penggunaan bahasa Indonesia kan sebagai alat pemersatu bangsa. Terus yang kedua ada toleransi dan solidaritas golongan, dan yang ketiga menanamkan sikap tenggang rasa. Oke. Sekian, Pak. Oh, mantap ya. Oke, dari Amira. Sekarang Muhammad Rifaldi. Sorry. Amrian dulu, Amrian dulu ya. Amrian. Ya. Saya mau menjawab pertanyaan dari Sulfan, Pak. Iya. Sebagai mahasiswa baru adalah harapan bangsa yang sering diidentikan sebagai generasi yang ideal, dinamis, progresif, dan memiliki integritas. Hal inilah yang membuat keunggulan kaum muda bandingkan kaum tua, meskipun mungkin dari segi pengalaman belum sama, Pak. Oke ya, Rifaldi ya. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Sekarang Andi Alda. Bukan, siapa yang tadi ini? Yang belum tadi. Muhammad Rifaldi sudah ya? Tadi itu Pak. Oke, iya. Sekarang Andi Alda. Silakan. Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Hanifah. Iya, Nurul Hanifah ya. Hak dan kewajiban dilakukan seimbang. Artinya manusia tidak boleh selalu menuntut haknya terus-menerus dengan mengabaikan kewajibannya. Antara hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang, yakni melakukan kewajiban sungguh dan setelah itu bisa menuntut apa yang menjadi haknya. Seorang akan mendapatkan haknya setelah melaksanakan kewajiban. Kalau hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban tersebut juga egois. Oke, mantap ya. Mau ditambah lagi? Cukup, Pak. Cukup? Nah, oke, Indah Saya Pak tambahkan tadi jawaban. Iya. Jika seseorang hanya menuntut kan akibat, salah satunya hak orang tersebut tidak akan terpenuhi dengan baik karena syarat agar hak bisa didapat mestinya adalah harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Nah, tanpa dilakukannya kewajiban, seseorang sulit untuk memohon haknya, begitu pula sebaliknya. Oke, sekarang Rey Sultrianatra. Saya tambahkan tadi jawabannya ini Pak. Jawabannya siapa? Iya. Oke. Jawab pertanyaan itu mungkin Pak, kalau misalnya orang cuma minta haknya saja, berarti itu tidak adil Pak, tidak sesuai sama integrasi nasional yang keselarasan dan sama keseimbangan Pak. Itu mungkin saja Pak. Iya, tidak sesuai ya. Bagus. Ini kan tambahan tadi. Nurul. Sekarang Saya Pak. Iya. Mau jawab pertanyaan dari Sulfahmi. Sulfahmi ya. Oke, Sulfahmi. Silakan. Integritas mahasiswa atau integritas bermakna tetap bekerja walaupun tidak ada seseorang yang memperhatikan. Sebagai mahasiswa, melakukan perilaku yang positif dan
nilai merupakan yang kemunculannya tidak perlu harus selalu diawasi atau di bawah pengawasan orang lain. Contohnya, ketika ujian, ada atau tidak adanya pengawas, seseorang mahasiswa yang berintegritas tidak akan menyontek atau melakukan kecurangan lainnya. Luar biasa, Nurul Hanifah ya. Lanjut Amira. Saya mau bertanya. Siapa ini? Nur Amira ya? Iya, Pak. Ntar kalau bertanya dituntaskan dulu ini ya. Oke, sebentar. Gilirannya Nur Karan Ratna Sari, silakan. Ya, Pak, saya menjawab pertanyaan. Iya. Bagi integritas bagi mahasiswa. Mahasiswa baru maksudnya. Mahasiswa baru. Iya. Cenderung bersikap positif, berperilaku baik dan melakukan semua tanpa apakah perlakuan terketahui orang lain atau tidak. Selain itu, seseorang yang memiliki integritas akan mudah untuk menghindari orang lain. Oke ya, bagus ya, lengkapi ini ya. Jadi antara pertanyaan pertama 2 sudah terjawab, ketiga juga sudah terjawab. Ya, kita tuntaskan bahwa kita berbicara integrasi nasional, apa teman-teman jelaskan tadi, yang saya sudah jelaskan juga tentang integritas lokal atau integritas kampus sebagai mahasiswa baru. Ya, saya kira disampaikan teman-temannya tadi. Begitu saya mendengar ucapan-ucapan teman tadi itu atau mahasiswa tadi itu luar biasa. Ini ada harapan baik untuk masa depan bangsa ini. Ketika semua mahasiswa memberi penjelasan-penjelasan yang rasa cinta tanah air yang begitu kuat, kokoh, insya Allah Indonesia masih ada. Ya, memang kalau kita tunjukkan sebagai mahasiswa baru kehebatan kita, ada kita menunjukkan diri bahwa ada punya kelebihan, kita tetap jaga namanya kesopanan, tata kehormatan, menghargai kepada orang yang lebih tua. Itu luar biasa. Itulah yang paling penting budaya bangsa Indonesia. Baik kita diajari oleh orang tua kita di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, lingkungan kampus, selalu disampaikan, didengung-dengungkan bagaimana kita jaga kesopanan itu penting untuk meraih kesuksesan ke depan. Ya, saya kira itu kalau karakter-karakter itu muncul dari mahasiswa, mulai kita mahasiswa baru. Kalau kita sudah, insya Allah kita akan menjadi mahasiswa senior, ya. Ini kan junior, senior. Begitu Anda menjadi senior, insya Allah akan menjadi pemimpin. Apa paling tidak bisa memimpin diri kita masing-masing untuk bagaimana meraih cita-cita yang kita inginkan. Itu saya kira bagus, Nur Fahmi ya. Sulfahmi, pertanyaan itu yang perlu dijawab sebagai integritas sebagai mahasiswa. Anak-anakku semua perlu tahu apa itu integritas. Menurut pendapat saya, integritas menyatunya perkataan dan perbuatan dibenarkan oleh hati. Itu pendapat saya sebagai orang tua. Perkataan dan perbuatan harus sejalan, tetapi harus ikhlas. Siapa yang mengetahui ikhlas itu adalah dalam hati kita. Ya, ada ketulusan di situ bahwa kita ini apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang benar. Hal-hal yang nyata, ada data dan faktanya. Itu yang kita lakukan. Tidak boleh menjadi gosip, tidak boleh menjadi provokator di antara satu dengan yang lain. Itu merusak sistem. Itulah bukan integritas. Apalagi berbicara tentang integritas mahasiswa. Ya, itu tadi pertanyaannya, inti pertanyaannya. Saya kira Nur Sulfahmi ya. Pertanyaan apa tadi disampaikan oleh teman-teman tadi itu luar biasa sekali. Saya merasa bangga kepada anak-anakku yang ada di kelas ini bahwa punya karakter sebagai calon pemimpin bangsa ini. Pertanyaan ketiga dari Wanda atau siapa itu? Yang ketiga tadi siapa? Wanda ya? Andi Amira, Pak. Andi Amira. Andi Amira tentang apalagi namanya itu tentang hak dan kewajiban.
tidak boleh, harus serasi antara hak dan kewajiban. Tetapi ada orang begitu, ya, apa yang ditanyakan Handi Hamidah itu penting, ya, supaya kita paham. Jangan menuntut hak-hak kita saja, ya. Tetapi ternyata kewajiban kita lalaikan, ya. Contoh soal, ya, kita dianjurkan vaksin, ya, kita tidak mau, tetapi hak kita mau berangkat misalnya naik pesawat, tidak ada vaksin, tidak boleh. Kita menuntut, kita marah-marah, padahal kita kewajiban kita harus mengikuti protokol kesehatan. Yang paling utama itu adalah ikut vaksin. Kecuali ada keterangan dari dokter bahwa tidak boleh divaksin, makanya ada pengantar di situ. Tidak boleh kita ego. Itu contoh kecil saja dilakukan oleh pemerintah untuk kita juga, keamanan kita juga. Kalau kita aman, seluruh rakyat aman, ya. Jadi tidak boleh, harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tidak boleh kita hanya menuntut hak, tetapi kewajiban kita tidak jalankan, ya. Itu sangat berbahaya sekali. Saya kira itu, ya, pertanyaannya ini bagus. Tetapi banyak yang terjadi begitu. Kita hanya sukanya marah-marah, tetapi kita pernah menyenangkan orang gitu, ya. Jadi saya kira tadi ada teman kita bertanya tadi, siapa namanya? Indasari, ya? Fadila siapa? Tidak ada yang tadi yang mau bertanya pertama tadi. Amira. Saya, Pak. Siapa itu? Amira? Saya, Pak. Jus Mayani. Saya, Pak. Amira, ya, Amira dulu, ya. Amira dulu. Oke, Amira, silakan Amira. Jadi kan Indonesia tuh punya keberagaman, kan, Pak. Jadi dari mulai ras yang berbeda dan suku bahkan bahasa. Jadi misalnya pertanyaannya itu, apakah keberagaman yang dimiliki Indonesia itu bisa menjadi bumerang atau ancaman bagi Indonesia sendiri? Luar biasa, ya. Apakah keragaman itu bisa menjadi ancaman atau bumerang? Itu Anda sudah melempar kena muka sendiri, ya. Kita lempar ke sana, ternyata kembali itu. Ya, ini ada alat apa namanya itu, salah satu alat seni atau masyarakat Abu Serali, itulah bumerang. Tetapi itu bahaya, kena sendiri diri kita. Saya kira bagus pertanyaannya, ya. Saya pilih Fadila dulu. Apa saja faktor penghambat yang dapat memecahkan integrasi nasional? Faktor penghambat. Oke, mantap. Jusmayani. Pertanyaanku, Pak, dilihat dari keadaan, apakah Indonesia telah mencapai yang namanya integrasi nasional? Oke, apakah mencapai sekarang ini terjadinya banyak pelannya? Dia, silakan. Upaya pemerintah untuk mencapai integritas nasional. Upaya apa, ya? Oke, sekarang Fadila. Sudah, Pak. Oh iya, sudah. Ini lihat ini yang di bawah ini. Ini laki-laki. Saya mau bertanya, Pak, Indonesia ke depannya jika integrasi nasional tidak dijalankan. Oke, ya. Jadi ada 4 pertanyaan, ya. Dicatat gitu pertanyaannya. Silakan yang ingin menjawab, angkat tangan. Oh, masih ada. Anissa dulu, Anissa. Masih ada bertanya, Anissa. Anissa. Ya. Mau itu dulu. Anissa dulu mau bertanya, ya? Salah satu faktor penghambat integrasi nasional. Menjawab atau bertanya? Mau bertanya, Pak. Iya. Salah satu faktor penghambat integrasi nasional itu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Bagaimana cara mengatasinya itu, Pak? Oh, mengatasi ancaman itu, ya. Oke. Sekarang yang mau menjawab siapa ini? Saya tidak lihat baik ini namanya ini. Siapakah ini? Agak tertutup ini. Ini yang laki-laki pakai masker ini. Tidak ada namanya, saya lihat.
Amrian. Saya Pak. Amrian. Ya, Oh, silakan Amrian ya. saya mau menjawab pertanyaan dari Fadila Pak. Oke. Faktor Saya lihat semua. Faktor penghambat yang dapat menyebabkan integritas nasional adalah satu, masyarakat Indonesia beraneka ragam. Faktor penghambat integrasi nasional yang pertama adalah beraneka ragamnya masyarakat yang di Indonesia, mulai dari macam-macam kelompok suku, agama, dan ras. Kemudian yang kedua, wilayah Indonesia, dan yang ketiga, kuatnya paham etnosentrisme, Pak. Oke, Amrian ya. Sekarang Ya, Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Amira ya, silakan. Pak. Jika warga Indonesia tidak lagi memiliki sikap toleransi, keberagaman yang dimiliki Indonesia itu akan terpecah belah, Pak. Mereka akan saling menyerang satu sama lain. Jadi jawaban saya bisa, Pak. Oke, bisa. Masalahnya pecah belah ini ya. Sekarang Ray dulu, Ray Sultrinatra. Ray, silakan Ray. Jawab pertanyaannya dari Esa, Pak. Iya. Itu apa? Bagaimana keadaan Indonesia ke depannya jika integrasi tidak ada? Hal yang pasti itu terjadi kayak perpecah belah Indonesia sudah tidak ada lagi. Nah, sampai sekarang Indonesia itu masih ada atau masih utuh itu karena adanya integrasi, Pak, saling menghargai, adanya toleransi. Jadi kalau mungkin ada yang Indonesia tidak ada integrasinya, itu mungkin salah, Pak, karena Indonesia masih ada karena integrasi, Pak. Oke. Ya, cuma itu, Pak. Ya, Ray ya. Oke, terima kasih sama-sama. Muhammad Rivaldi. Silakan Muhammad Rivaldi. Ya, Pak. Ya. Ingin menjawab pertanyaan dari saudari Amira, Pak. Amira, ya. Tadi pertanyaannya, apakah keanekaragaman bisa menjadi ancaman bagi Indonesia? Jawaban bisa, Pak, karena apabila terjadi banyak perbedaan-perbedaan di dalam sebuah negara dan tidak dibarengi dengan toleransi antar negara, maka akan terjadi konflik sosial dan akan menyebabkan tindakan separatis atau pemisahan. Namun sebaliknya, keanekaragaman juga itu merupakan kekayaan Indonesia itu sendiri. Apabila di Indonesia itu diterapkan integrasi nasional dan toleransi yang tinggi antar suku, ras, agama, atau perbedaan lainnya. Oke, ya. Kira jelas itu Rivaldi memberi penjelasan. Sekarang Wanda. Mau kasih tambahan sedikit Pak untuk pertanyaannya Dwi. Maksudnya tambahan bertanya? Bukan. Iya. Jawabannya silakan Wanda. Ya. Apakah keberagaman Indonesia dapat menjadi bumerang atau ancaman bagi Indonesia itu sendiri? Jawabannya bisa. Masyarakat tidak sadar dengan adanya Pancasila, cita-cita proklamasi, dan Sumpah Pemuda. Maka keberagaman bisa menjadi ancaman karena perbedaan bisa menjadi penghambat komunikasi. Maka kita harus melaksanakan Bhinneka Tunggal Ika. Oke ya. Kayaknya si Ray masih mau menambahkan ya, masih angkat tangan. Ray masih mau komentar? Enggak, Pak, maaf. Ayo, ini tuh matikan handnya ya. Mas saya. Oke, sekarang Indah Sari masih menjelaskan? Iya, Pak. Nah, silakan. Pemahaman saya, keberagaman ini tidak ancaman bagi bangsa. Karena yang dimiliki bangsa kita. Satu, alat memajukan bangsa yang mampu bersaing di antar negara. Contohnya, kebudayaan kita bisa dikenal di luar sana. Saya begitu, Pak. Oke, luar biasa ya. Sekarang Amrian. Baik, Pak, saya mau menjawab pertanyaan Odi. Iya, Odi, silakan. Yang pertama itu pemerintah harus mampu melaksanakan sebuah sistem politik nasional yang dapat mengakomodasikan aspirasi masyarakat kebudayaan yang berbeda.
Kemudian yang kedua, kemampuan pemerintah yang diwujudkan dalam agenda otonomi daerah. Iya, Dan oke. yang ketiga yang tumbuh pada kesamaan hak dan kewajiban warga negara, Pak. Oke, ya. Bagus ya, pemberian ya. Jadi ini peran-peran pemerintah saya kira ya. Oke, Nurul. Iya, Pak. Nah, silakan. Saya mau Sebelum menjawab, anak-anakku yang sudah menjawab, tolong tangannya diturunkan ya supaya saya tidak bingung. Saya lihat terlalu banyak ya. Oke, silakan Nurul. Saya mau pertanyaan dari Anissa Salsabila, Pak. Yang bagaimana cara mengatasi ancaman terbagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Dalam ancaman militer, yaitu cara mengatasinya dengan memperketat pembatasan dengan negara lain. Kedua, menanggulangi dan mengatasi ancaman militer dalam negara. Ketiga, antara lebih disiplin lagi dalam menjaga daerah perbatasan. 4, meningkatkan alutsista. 5, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya menjaga dan merawat kedaulatan. Dan untuk ancaman non-militer, kita dapat menanggulanginya dengan meningkatkan pembangunan, menjunjung sikap toleransi yang tinggi, dan meningkatkan mutu sumber daya manusia. Oke ya, mantap Nurul ya. Kembali ke Alda, silakan Alda. Saya menambahkan sedikit itu pertanyaan dari Aldi. Upaya yang harus dilakukan pemerintah itu melakukan pemerataan pembangunan di segala bidang sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Pemerataan maksudnya. Iya, Oke. Saya kira jawaban masih ada kan dijawab? Saya kira sudah ya, akumulasi. Saya kira teman-teman tadi ya. Oke. Jus Mayati gimana Jus? Mau bicara? Yang tadi Pak, bagaimana integrasi nasional sudah tercapai di Indonesia Pak? Nah itu, bagaimana ini? Ada pertanyaan belum tuntas ini Jus Mayani. Apakah sudah tercapai sekarang ini? Melihat situasi. Andi Fikratama, silakan. Menurut saya Pak sudah tercapai karena kalau misalnya tidak tercapai sampai saat ini Indonesia sudah terpecah belah, perang ada di mana-mana, konflik ada di mana-mana. Jadi apa yang membuat kita tetap utuh dan tetap satu itu karena integrasi nasional itu sendiri. Oke ya, sudah tercapai Jusmayan ya, cuman perlu sebagai generasi muda, peran-peran kita supaya tidak terjadi, hindari ya kalau tidak jelas, tidak ada datanya, jangan juga terpengaruh dengan berita-berita yang tidak jelas. Saya kira apa yang dan dijawab oleh teman-teman kita semua itu adalah tuntas ya. Saya kira begitu Anda menjelaskan, begitu Anda oleh temannya, sebenarnya itu Anda dan seluruh yang ada di sepaham ya bahwa kita perlu jaga negara kesatuan Republik Indonesia, berarti integrasi nasional. Karena kalau berbicara penggabungan, ada pertanyaan yang menggelitik tadi sangat riskan sebagai negara yang begitu banyak ya ada ras macam-macam ya, tetapi kok bisa bersatu. Kita sudah diuji dari dulu sebelum penjajah bahwa kita sudah pernah menyatu. Walaupun hidup terpisah-pisah dengan pulau, dengan sistem kerajaan, makanya disebut Kerajaan Nusantara Satu. Bagaimana Sriwijaya mempersatukan Nusantara ini. Yang kedua itu bagaimana kerajaan Majapahit mempersatukan ini. Tetapi sebelumnya kerajaan Majapahit ada kerajaan-kerajaannya yang selalu memberi nuansa-nuansa kebersamaan, di mana berdirinya kerajaan Singosari, cikal bakal daripada kerajaan Majapahit ya. Tetapi walaupun begitu terjadi kepemimpinan, bentuk kerajaan, tetapi rasa itu masih ada, rasa kebersamaan. Samping itu bahwa orang-orang Indonesia sebenarnya itu adalah orang-orang dari Yunan
ya, dari India, dari Arab, dan macam-macam. Ras itu sebenarnya itu dari berbagai daerah. Itulah menjadi kumpulan. Jadi kita juga itu adalah campuran asalnya dari Yunan, India, Arab, ras Melayu. Saya kira itu. Jadi memang apalagi di Indonesia setelah di komunitas ada suku-suku ini terjadi bahasa bermacam-macam ya yang tidak dipahami daerah lain tetapi bisa bersatu luar biasanya. Jadi tidak mudah diruntuhkan, tidak mudah diprovokasi bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia bisa terpecah-pecah sampai sekarang masih utuh ya. Tetapi ada kala itu karena kita sekarang ini di era teknologi baru itu adalah komunikasi yang begitu cepat. Hari ini, detik ini kita bisa tahu berita itu. Dan itu kalau kita tidak jaga dengan baik itu sangat berbahaya. Akan menjadi bumerang bahwa kalau kita tidak gagal teknologi atau kita tidak paham atau kita tidak dewasa betul berita, itu akan kita menimbulkan keretakan menjadi bukan lagi integritas, terjadi disintegritas ya, disintegrasi bangsa akan terjadi kalau kita tidak siap. Tetapi saya percaya, yakin dengan adanya teman-teman adik-adik mahasiswa sekarang cara berpikir orang dewasa luar biasa, menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga insya Allah. 2045 berdasarkan visi misi Republik ini, tahun keemasan kemerdekaan pada 100 tahun merdeka Indonesia, situlah puncak kejayaan Indonesia. Kalau gagal akan terjadi kehancuran atau hilanglah musnahlah republiknya. Maka dari sekarang kita jaga. Saya baca chat dulu masuk. Izin obtain, oke deh. Oke. Andi Alda, silakan Andi Alda. Angkat tangan. Silakan. Pak, kan tadi sudah dibilang kalau integritas nasional di Indonesia itu sudah terwujud. Tapi kenapa Pak masih ada oknum di Papua yang melakukan gerakan hingga radikalisme untuk menebar ketakutan di saya mau tanya ulang Alda. Bagaimana pendapatnya Alda ketika tulisan PR-nya itu yang kemarin kan? Gimana apa menurut Alda di situ? Menurutku Pak. Iya. Nggak usah ya. Itu tugas. Iya, nggak usah. Iya begitu. Saya perlu jelaskan, saya tidak lempar ini pertanyaan ini dari Andi Alda ya. Ya memang karena dari sejarah juga mengatakan bahwa menyatunya Papua atau Irian Jaya ke Pangkuan Ibu Pertiwi itu lama, nanti tahun 1964. Kenapa? Itulah kerja penjajah Belanda. Jika timbul ketidakpercayaan sebagian orang-orang Papua atau orang Irian Jaya pada saat itu, dan ada beberapa saya tanya saat ini juga begitu, karena dulu mereka itu sangat manja sama Belanda ya, tapi dia tidak tahu Belanda itu mengeruk kekayaannya. Di Manja Papua itu sekolah gratis dulu tahun 60-an ya, diajari oleh Belanda gratis, dapat susu masyarakatnya, dapat bir, minuman-minuman supaya memabukkan, seakan-akan itu memberi nuansa kenyamanan, padahal itu merusak otak. Sebagian itu sempat saya tanya ya, yang masih lahir, masih ada sampai saat ini belum meninggal. Saya sempat tanya di dalam penelitian. Jadi memang itu. Yang kedua, ketidakadilan juga muncul ya. Bayangkan, Freeport itu adalah tambang emas terbesar di dunia. Yang mewah itu sekitar di situ di atas Freeport sepertinya adalah Kota Baru, tetapi di pinggir-pinggir situ betul-betul sangat jauh perbedaan, sangat miskin sekitar situ. Tetapi itulah peran-peran pemerintah, dia rubah. Makanya pemerintah meminta
perusahaan-perusahaan multi internasional itu seperti Freeport di bawah naungan Amerika Serikat itu bantu sekian persen untuk kejayaan kemakmuran rakyat Papua. Itu sudah diatur. Tetapi memang karena masih mengingat itu dimanja sama Belanda, cerita dari cerita bahwa mereka itu tidak perlu kerja keras. Nah, itulah pembodohan sebenarnya dari Belanda. Ya, mabuk-mabukan, budaya itu masih ada di sana. Tetapi bagi yang terpelajar sudah dia sadari bahwa kita bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Perlu pencerahan, perlu betul-betul tingkat keamanan di sana dilindungi oleh masyarakat biasa. Karena memang pasti ada yang tidak puas. Ada juga orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan sesuatu atau menjadi pemimpin di daerah itu ketika dia misalnya berkeinginan untuk merdeka. Itulah yang perlu dijaga, makanya peran-peran intelijen kita harus betul-betul fungsi dengan baik di sana. Saya kira tidak usah kita lalu berpikir jauh, Andi Alda ya. Saya kira negara ini sudah memikirkan itu, tetapi tidak semudah itu yang kita sampaikan, karena banyak pertimbangan. Ada pertimbangan HAM, misalnya kalau bertindak keras keamanan, kita bisa dituntut oleh PBB, bisa datang negara lain, seakan-akan ingin mendamaikan, padahal ingin merebut juga sebenarnya, hatinya tidak ikhlas lain itu sebenarnya. Jadi yang menangani Papua tidak segampang itu. Ya, saya kira itu Andi, sekira itu pertanyaan bagus, ya, tetapi harus kehati-hatian pemerintah. Saya kira itu. Masih ada mau ditambahkan, Andi Alda? Jadi perlu kehati-hatian. Tidak apa yang ada di pikiran kita harus basmi. Gampang kalau mau dibasmi itu, dia tidak seberapa. Tetapi itu kan bangsa juga, bangsa dan negara. Kalau lakukan itu secara keras, ya repotnya malah justru lepas. Itu yang memancing-mancing pemerintah Indonesia saja. Kalau kita tidak akan keras, tidak akan namanya pasukan perdamaian. Bagi pasukan perdamaian ada yang tidak tulus, itu makanya gejala merdeka malah. Ya, jadi ada kehati-hatian. Tidak bodoh ini pemimpin kita, ya. Seakan-akan kita masyarakat ini ada pembiaran, tidak juga. Saya kira itu, ya. Jadi penanganan hati-hati, saya kira itu. Ada yang lain? Silakan. Jadi apa yang tadi teman-teman beri jawaban, saya kira cukup. Ada tugas, satgas perlu dicatat, tapi dalam perjalanan kayaknya kajian. Ya, bisa. Halo. Iya Pak, lagi di luar Pak. Tapi lagi di. Ada. Iya. Ya oke deh. Nanti anunya ada tugas dalam rangka Tentara Nasional Indonesia, ya, dengan pameran alutsista kita. Gimana menurut pendapat Anda sebagai masuk ke depan ini dengan tugas ini selesai jam 5 sore. Ya, di ke tugasnya itu. Apa yang saya ucapkan ini spontanitas saja sebagai negara kesatuan sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, sekarang kan kita lihat ini kemarin itu walaupun protokol kesehatan, persenjataan kita juga tidak kalah hebatnya sekarang, ya. Pendapat mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, saya kira ada yang ingin bertanya atau kurang paham pertanyaan? Bisa diulangi pertanyaan Pak? Ya, dalam rangka ulang tahun Tentara Nasional Indonesia 5 Oktober yaitu alutsistanya dipamerkan walaupun dalam keadaan protokol kesehatan.
yang begitu canggih kelihatannya ya, menurut pendapat Anda negara kesatuan Republik Indonesia. Siswa ya, bukan masyarakat umum sebagai masyarakat terpelajar. Nah, saya kira bisa dimengerti ya secara umum itu ya. Ya. Nanti paling lambat sore di WA kajian karena di situ ada setiap pekan itu ada jamnya. Ya. Tidak usah apa pesan-pesan peralatan kemarin itu tidak terburu-buru, santai saja ya. Yang penting tercapai apa tulisan ide-ide kita sebagai siswa. Saya kira itu. Cukup kita foto bersama dulu. Kan gambarnya dulu. Tadi kan tidak sempat foto. Ketua Pak Faisal. Ini mahasiswa siapa yang tidak hadir? Tolong di. Oh iya Pak, siap. Ya? Devi punya Pak. Devi Pak. Devi, apa alasannya? Tunjukkan. Tidak ada juga pemberitahuan Pak sama saya. Tidak ada juga pemberitahuan sama saya Pak tentang Devi. Betul Alfa ya. Tunjukkan gambarnya, semuanya. Sebentar saya ini. Kita dua kali video, foto ya. Dua kali foto. Di Fikra Tama belum ada fotonya. Audia, Ray, ini ada yang minta isi. Ica, apa? Oh tidak, ini lain ini. Oke ya. Foto Citra, Nurul Adit, Andi Fikra Tama. Mana fotonya? Iya Pak. Oke, tunjukkan dirimu. Ya. Oke, di mana ini orangnya? Bukan jadi tempat tidur. Ya, oke. Saya kira mahasiswa Politeknik ini hebat-hebat semua ya. Satu kali lagi fotonya, satu kali lagi. Citra, sudah ada. Oke. Oke anak-anakku semua. Saya beri pesan-pesan untuk meraih cita-cita dari sekarang bekerja keras ya. Raihlah cita-citamu setinggi langit karena cita-cita itu penting juga ya. Anak-anakku sekalian, untuk meraih itu tidak gampang. Makanya perlu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah apa yang saya inginkan ya Allah untuk masa depan bangsa ini, masa depan diri saya, keluarga saya dan seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, jaga protokol kesehatan. Makassar ini masih PPKM ya, edaran dari Bapak Wali Kota. Jaga itu, tetap pakai masker kalau keluar, kalau tidak penting jangan keluar. Ya, kemungkinan Anda sehat, tetapi virus itu melengket di badan Anda bawa pulang, kena keluarga Anda berbelanja di pasar juga kena yang lain, maka tersebarlah kembali. Ya, itulah yang kita tidak inginkan. Kita ingin bebas, makanya berdoa ya Allah, hilangkanlah namanya virus COVID-19 ke diri kami, ke keluarga kami, ke seluruh bangsa Indonesia dan seluruh dunia agar ditarik ke langit oleh ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu yang kita inginkan. Saya kira itu anak-anakku. Siapa tahu di antara doa-doa Ananda yang ada di sini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang penting. Saya kira itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih kajian. Sudah bisa keluar ya.